Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Kita masih di bab sifatis shalah, sifat salat. Di malam hari ini kita akan membaca hadis 270 terkait dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Kata beliau rahimahullah, wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Ibn Hibban wa Daruqutni la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Ini hadis yang beliau bawakan. Ada 3 yang dibawakan satu kali oleh penulis untuk menjelaskan kepada kita hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Kata beliau dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak ada salat, liman, bagi siapa yang lam yaqra bi ummil Qur'an, bagi siapa yang tidak membaca ummul Qur'an, Al-Fatihah. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni, Nabi SAW bersabda, la tujzi'u salatun, tidak sah salat, la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab, yang tidak dibaca padanya Fatihatil Kitab, pemuka Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, li Ahmad, dalam riwayat yang lain yaitu dari Imam Ahmad, wa Abi Dawud dan Abi Dawud, wa Tirmidzi serta Tirmidzi, wa Ibn Hibban dan Ibn Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian dibaca di belakang imam. Qulna, kami katakan, na'am, iya, kami baca di belakang imam. Kata Nabi, la taf'alu, jangan kalian lakukan, illa bi Fatihatil Kitab, kecuali dengan Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Riwayat-riwayat ini, seperti yang saya katakan tadi, menjelaskan hukum membaca Al-Fatihah. Mayoritas ulama rahimahumullah, berdasarkan dalil-dalil tadi yang kita baca barusan, ada Bukhari Muslim, ada Ibn Hibban Daruqutni, ada Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban.
Artinya diriwayatkan oleh banyak imam hadis. Mereka katakan berdasarkan hadis ini bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun dari rukun salat. Kenapa dibilang rukun? Kata Nabi tidak ada salat kalau tidak ada Al-Fatihah. Nabi juga katakan ya, tidak sah salat kalau tidak baca Al-Quran Al-Fatihah. Juga Nabi pernah mendengar para sahabat membaca di belakang imam. Nabi katakan jangan baca, jangan ikuti imam kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Dan tidak ada yang menyelisihi mayoritas kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah belum punya pendapat sah walaupun bukan Al-Fatihah dibaca. Yang penting Quran. Tapi pendapat Abu Hanifah tentunya ditolak dalam hal ini. Disebabkan karena menyelisih hadis. Kita sudah dengar hadisnya. Nabi katakan tidak ada solat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Ini kan jelas sekali. Nabi menyebutkan nama. Tidak ada solat kalau tidak Al-Fatihah. Kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kalau seandainya bahwa boleh menggantinya dengan surat yang lain tanpa membaca Al-Fatihah sebelumnya, maka tentunya Nabi tidak menyebut nama suratnya. Nabi tidak menyebut nama suratnya. Ini yang membantah madhab dari Abu Hanifah rahimahullah. Ini hukum yang terkait dengan Al-Fatihah pertama. Yang kedua ini Al-Fatihah, dia dibaca di setiap rakaat. Bukan hanya di rakaat pertama atau rakaat kedua saja. Tapi di setiap rakaat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi SAW mengajarkan orang yang salah sholatnya, yang masuk masjid, dan dia mengulang sholatnya 3 kali. Nabi mengajarkan kepadanya sholat 1 rakaat saja. Di antara yang beliau ajarkan adalah summa bi ummil Qur'an wa bima sya'allahu an taqra. Kemudian kamu membaca ummul Qur'an dan apa yang kamu inginkan setelahnya yang kamu baca. Iya. Setelah itu Nabi katakan, setelah selesai ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, selesai. 1 rakaat. Kata Nabi, "Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulli." Kemudian kamu lakukan seperti itu di setiap solatmu, setiap rakaat. Jadi diulang itu di rakaat pertama. Ketika kita sudah selesai, maka bangkit ke rakaat kedua yang kita lakukan seperti rakaat pertama. Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud, bangkit dari sujud. Persis. Itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga masalah ketiga berlaku untuk imam dan makmum. Bacaan Al-Fatihah ini dia tidak gugur ketika kita sebagai makmum, tapi dia berlaku umum bagi imam dan bagi makmum. Di sholat sirriyah, sholat yang dikecilkan bacaannya seperti zuhur asar, atau di sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya seperti sholat maghrib, isya, subuh. Ini berlaku umum. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an." Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca ummul Quran. Ini bagi siapa di sini adalah lafaz umum. Mencakup makmum, imam, ya, sholat berjamaah bahkan ataupun sholat sendiri. Apakah sholat yang sir atau jahat.
Nabi katakan tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Ummul Quran. Adapun hadis yang mengatakan man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Ada hadis yang mengatakan siapa yang memiliki imam maka bacaan imam itulah cukup untuk bacaannya. Artinya menjelaskan bahwa makmum tidak perlu baca. Dicukupkan dengan bacaannya imam. Hadis ini yang mereka sebutkan ini riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni serta Al-Baihaqi. Kalau dalam riwayat Ibnu Majah, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Dia disebutkan oleh para ulama rahimahumullah sebagai rawi yang syadidud dha'f, sangat lemah. Bahkan kata para ulama kadzdzab, pendusta. Ini dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Sementara dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Laits. Dan dia juga Laits ibn Abi Sulaim, dia adalah rawi yang dhaif juga. Makanya hadis ini yang dipakai oleh orang-orang Hanafiyah yang mengatakan kalau kita jadi makmum tidak perlu baca, kita cukup dengar saja imam. Tapi hadis ini dhaif, didhaifkan oleh seluruh madhab selain Hanafiyah. Dia didhaifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Qudamah. Didhaifkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah taala. Banyak sekali yang mendhaifkannya. Karena memang hadisnya tidak sah. Datang dari jalur yang lain juga terdapat rawi yang bernama Abu Hanifah sendiri. Cuman dia adalah rawi juga yang dhaif, tidak diterima sanad hadisnya dibandingkan dengan hadis yang jelas sahih. La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran, itu muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau sahih saja ini menyelisihi rawi yang lebih kuat, Bukhari Muslim. Apalagi memang kalau dhaif, rawinya pendusta. Iya, kadang sebagian orang memakai hadis ini. Kalau kamu sebagai makmum tidak perlu baca. Iya, kita katakan ini hadis banyak sekali ulama madhab yang mendhaifkannya. Bahkan yang anehnya, orang yang bermadhab katanya Syafi'iyah malah pakai. Ini kan bukan yang dipakai oleh Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah, Imam Syafi'i tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Di mana di sholat sirriyah, jahriyah, makmum imam. Ini yang dipakai oleh Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Bukan Syafi'iyah. Ini terkait dengan bacaan. Jadi kesimpulannya, karena hadisnya tidak ada yang sahih, kecuali hadis tidak ada sholat bagi yang tidak membaca, kecuali tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, itu sahih. Yang lainnya seperti hadis tadi, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah, dhaif. Ini tentang Al-Fatihah. Setelah itu kita masuk di hadis berikutnya. Kata beliau di hadis 271, wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, muttafaqun alaih. Zada Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraah wala fi akhiriha. Wa fi riwayat ini Ahmada wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah kanu yusirrun. Wa ala hadha yuhmalun nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'allaha. Wa Nu'aim al-Mujmir qala Sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar thumma yaqulu idza sallama walladhi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Masya Allah. Ini tentang basmalah. Tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim di sebelum Al-Fatihah. Di sebelum Al-Fatihah. Kata beliau rahimahullah wa an Anas, dan dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar serta Umar kanu adalah mereka semua bertiga yaftatihuna shalah, membuka bacaan salat bi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ditambah oleh Imam Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak sebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, tidak pula di akhir. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i serta Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bih, tidak menjaharkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Di riwayat yang lain dari Ibnu Khuzaimah, kanu yusirrun, adalah mereka mensirkan bacaan basmalahnya. Di atas inilah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di bawah penafian yang ada dalam riwayat Imam Muslim. Artinya tidak membaca, artinya tidak dia keraskan. Tidak dia keraskan. Berbeda dengan orang yang menganggapnya cacat. Ini bagian pertama. Hadis yang pertama ini, yang beliau sebutkan dengan riwayat-riwayat tadi, menunjukkan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sebutkan hadis yang kedua, yang bertentangan dengannya. Kata beliau, wa Nu'aim al-Mujmir, dari Nu'aim al-Mujmir, beliau berkata, saya sholat di belakangnya Abu Hurairah. Dia bercerita tentang sebuah kejadian. Saya sholat di belakangnya Abu Hurairah. Maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu baca Al-Quran dengan Ummil Quran, Al-Fatihah. Sampai ketika beliau sudah sampai ke waladdallin, beliau berkata amin. Dan beliau
berucap setiap kali sujud dan setiap bangkit dari duduk, Allahu Akbar. Kemudian ketika sudah salam beliau berkata, demi jiwaku yang berada di tangannya. Jadi dia bersumpah, Abu Hurairah, sungguh saya adalah orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Imam An-Nasa'i kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Khuzaimah Hanya saja sanadnya sebenarnya sahih. Cuma penyebutan bahwa Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan itu bersendiri dalam riwayat dari Abu Hurairah Nu'aim Al-Mujmir. Tidak ada dari murid Abu Hurairah yang meriwayatkan perkataan Abu Hurairah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini namanya rawi thiqah terpercaya tapi bersendiri, menyelisih banyak rawi yang tidak menyebutkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah baca jahat. Ini bisa dimasukkan dalam golongan hadis syadz atau hadis gharib. Syadz itu hadis yang ganjil, aneh, dan dia masuk dalam qismu dhaif, bagian dari hadis yang dhaif. Tapi kita bicarakan hukum yang terkait dengan disebutkan. Ini masalah menjaharkan basmalah di saat membaca Al-Fatihah. Ya, termasuk masalah yang banyak sekali perselisihan para ulama padanya. Bahkan dikarang buku-buku, kitab-kitab tersendiri hanya membahas basmalah. Bahkan sebagian ulama memasukkan masalah membaca basmalah ini dalam perkara akidah, dalam perkara keyakinan. Ini masalah membaca basmalah. Tapi untuk membahasnya, kita jangan langsung membahas ini kandungan hadis yang disebutkan oleh penulis tadi. Kita baca dulu hadis berikutnya. Karena sebenarnya kalau seandainya belum dahulukan ini hadis, karena harus ini dulu dibahas baru tadi. Itu lebih bagus. Hanya saja para ulama mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengarang ini kitab Bulughul Maram itu dari hafalan. Tidak lihat buku. Dia belum tulis ini hadis lebih dari 1000 hadis dari hafalan. Lebih dari 1000 hadis dari hafalan. Jadi kadang urutannya tidak berurut. Belum cuma menyebutkan semua hukum fikih yang terkait. Makanya perlu kita baca dulu setelahnya. Sebelum kita membahas apakah basmalah itu dijaharkan atau tidak. Kita baca dulu setelahnya. Apakah basmalah itu ayat pertama dalam surah Al-Fatihah atau bukan. Kata beliau di hadis 273. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Rawahu Darqutni wa sawwaba waqfah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya
Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayatnya. Nah, ini masalah yang harus kita pahami. Sebelum itu basmalah jahar atau tidak? Karena perselisihan jahar atau tidak, diantaranya dibangun di atas ini masalah. Pertanyaan besar kita, apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau bukan? Itu pertanyaan besarnya. Ada hadis tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian baca Al-Fatihah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu adalah salah satu ayat. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, tapi Imam Ad-Darqutni benarkan ini mauquf. Ini bukan ucapan Nabi. Ini ucapannya Abu Hurairah. Ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Dan ya, yang menukil katanya, yang mengangkatnya ke Nabi SAW itu adalah waham, kesalahan dari Abdul Hamid Ibnu Ja'far, orang rawi yang meriwayatkan hadis ini. Yang benarnya ini adalah ucapan dari Abu Hurairah. Yang benarnya ini adalah ucapan dari Abu Hurairah. Sekarang kita akan bicarakan hukumnya dulu. Hukum yang terkait dengan hadis ini. Baru kita kembali ke hadis sebelumnya, insya Allah. Masalah apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau bukan? Para ulama rahimahumullah, mereka terbagi menjadi dua pendapat, dua kelompok. Pendapat pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Ayat pertama. Ini adalah madhab dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ini adalah madhab dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan juga ini disebutkan dari Imam Ahmad di satu riwayat, satu pendapat. Maka mereka berdalil dengan hadis yang tadi disebutkan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian baca Al-Fatihah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu termasuk ayat pertama dari Al-Fatihah. Tapi kan kita sudah dengar tadi, hadisnya dhaif dari Nabi SAW. Yang benar itu perkataan Abu Hurairah. Dan perkataan sahabat, ketika menyelisih dalil, nas dari Nabi, bukan hujah. Bukan dalil. Makanya berdalil dengan perkataan Abu Hurairah, nanti tidak benar. Dikarenakan menyelisih hadis yang kita akan sebutkan di pendapat kedua. Ini dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua, hadis yang disebutkan sebelumnya. Bahwa Abu Hurairah juga menjaharkannya. Ketika Abu Hurairah jaharkan, sebagaimana beliau jaharkan Alhamdulillahirabbil alamin, berarti beliau anggap itu adalah ayat pertama. Tapi juga kan tadi kita sudah dengar bahwa itu adalah hadis yang dhaif karena bersendiri dalam menukilnya di antara muridnya Abu Hurairah yang banyak bersendiri menukilnya. Ya. Rawi yang tadi kita sudah dengar namanya Nu'aim Al-Mujmir. Nu'aim Al-Mujmir dhaif juga.
Secara hadis memang tidak ada yang sahih, bahkan orang Syafi'iyah sendiri memang mengaku tidak ada dalil kami yang sahih bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dalil kami yang paling kuat hanyalah karena ditulis di mushaf sebagai nomor 1. Ketika kita buka Al-Fatihah, itu Bismillahirrahmanirrahim tertulis nomor 1. Iya, itu dalil mereka paling kuat. Secara hadis tidak ada sama sekali. Mereka cuma dalil yang paling kuatnya adalah itu tadi. Di surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat 1 ditulis. Tapi alif lam mim baru ayat 1. Ditulis nomor 1. Demikian pula seluruh surah dalam Al-Quran. Selain Al-Fatihah dan selain At-Taubah. Selain Al-Fatihah dan selain At-Taubah. Ditulis Bismillahirrahmanirrahimnya secara terpisah. Tidak ditulis nomor 1. Nomor 1-nya adalah ayat setelah Bismillahirrahmanirrahim. Di seluruh surat Quran. Selain Al-Fatihah karena ditulis nomor 1. Dan selain At-Taubah karena memang tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini dalil mereka. Karena ditulis di Quran. Sebagai nomor 1. Ini pendapat pertama. Sementara pendapat yang kedua. Mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Dia bukan ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalil mereka yang pertama, hadis dari Abu Hurairah juga. Jadi sama sahabatnya. Dalil dari Abu Hurairah. Tapi dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Nomor 395. Dari Nabi SAW. Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Saya membagi as-salah. As-salah maksudnya Al-Fatihah. Saya membagi Al-Fatihah antaraku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qala al-abdu, maka apabila hamba itu berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Ta'ala. Kalau hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi, ini Allah katakan, kalau hambaku bilang, Alhamdulillah, kata para ulama, seandainya Bismillahirrahmanirrahim pertama, maka pasti Allah akan katakan, kalau hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini Allah memulai dengan apa? Kalau hamba berkata, Alhamdulillah. Iya, ini kan yang dikatakan. Maka ini dalil pertama. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Iya. Dalil kedua, hadis tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sebelumnya. Yang dari Anas. Beliau katakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, dan Abu Bakar serta Umar, mereka membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sebagian riwayat juga dikatakan shallaitu khalfan Nabi wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kanu yaftatihuna al-qiraah bi
Alhamdulillahirabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraah wala fi akhiriha. Saya sholat di belakang Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman. Adalah mereka semuanya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah, tidak pula di akhir. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan dia bukan ayat pertama. Dia bukan ayat pertama. Dari dua pendapat ini, sekarang tinggal kita melihat mana yang kuat. Apakah dia ayat pertama dalam Al-Fatihah atau bukan? Perhatikan dalilnya. Dalil dari pendapat yang mengatakan ayat pertama secara hadis dhaif. Semua hadisnya dhaif. Sementara dalil pendapat kedua semuanya sahih. Ada Bukhari Muslim, ada Muslim, sahih semuanya. Maka dilihat dari sisi pendalilan. Pendapat kedua itulah yang sahih. Adapun dia ada di mushaf itu sebagai pemisah setiap surat di Quran, bukan untuk menunjukkan ayat pertama. Apa dalilnya kalau itu hanya pemisah setiap surat di Quran? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta unzila alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau adalah Nabi SAW tidak mengetahui, tidak tahu pemisah setiap surat sampai diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan jelas sekali. Pemisah setiap surat adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di surat Baro'ah, Taubah tidak ada bismillahnya. Karena dianggap sambungan dari surat sebelumnya, surah Al-Anfal. Itu dia yang disebutkan. Ini didukung. Terus adapun ditulis sebagai nomor 1 di Al-Fatihah, itu kan ijtihadnya Utsman yang mengumpulkan mushaf. Tapi kan beliau tidak jaharkan. Beliau cuma tulis itu nomor 1, tapi beliau sendiri apa? Tidak baca jaharkan. Kan anak sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka semua tidak jaharkan di awal bacaan dan di akhir bacaan. Dan ini masalah di Al-Fatihah ya. Kalau selain Al-Fatihah pasti bukan ayat. Ini di Al-Fatihah saja. Sebagian orang kadang berlanjut jaharkannya. Dia jaharkan juga Al-Basmalahnya di selain Al-Fatihah. Padahal ini pembicaraan hanya di Al-Fatihah dulu. Dia ayat atau bukan. Dan itu tadi yang kuatnya bukan. Setelah itu baru kita bahas tadi. Apakah dijaharkan atau tidak. Bagi yang mengatakan ayat pertama, dia akan menjaharkan. Kan tidak boleh pisah ayat pertama sama kedua. Masa ayat kedua kita langsung jaharkan sementara ayat pertama tidak. Bagi yang berpendapat ayat pertama. Bagi yang berpendapat dan ini yang benarnya, dia bukan ayat pertama, maka tentunya tidak dijaharkan. Apalagi hadisnya jelas, Nabi tidak jaharkan. Anggaplah itu ayat pertama. Anggap itu ayat pertama. Salat kan harus seperti Nabi lakukan. Bukan seperti yang tulis di Quran. Tapi seperti yang Nabi lakukan. Nabi jaharkan. Kan dalil yang paling kuat yang mereka jaharkan adalah karena ditulis nomor 1. Sekarang Nabi jaharkan enggak? Karena kan kita
Solat harus seperti yang kita lihat Nabi solat. Ya, karena Nabi SAW katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Nabi tidak jaharkan. Abu Bakar tidak jaharkan. Umar tidak jaharkan. Utsman tidak jaharkan. Ya, kita tidak jaharkan. Karena mereka tidak jaharkan. Ya, karena mereka tidak jaharkan. Ini jadi masalah yang kedua ini akan terurai dengan masalah yang pertama tadi. Dengan memahami itu ayat pertama atau bukan. Itu ayat pertama atau bukan. Nah, ini cabang dari pembahasan yang disebutkan. Nah, ini wallahualam terkait dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu bacaan amin. Insyaallah kita akhirkan di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sini ada pertanyaan. Berarti yang bertanya ini mungkin tidak hadir. Kajian-kajian terkait dengan nanti waktu itu membaca iftitah. Apakah wajib membaca doa iftitah ketika hendak mengawali sholat fardu maupun sholat sunnah? Kan sudah lewat. Iya. Hukum membaca doa iftitah di awal sholat wajib atau sholat sunnah adalah sunnah. Tidak wajib. Adalah sunnah, tidak wajib. Artinya kalau ada yang tidak membacanya, tidak batal sholatnya. Cuma dia tidak dapat pahala sunnah. Itu hukum membaca iftitah. Ada lagi? Tidak ada? Apa Ustaz kalau mengawal tas lewat dengan apa? Jadi katanya kenapa di awal perbuatan kita baca bismillah? Jawabannya karena mencontoh Al-Quran. Setiap awal surat Allah awali dengan apa? Bismillah, kan begitu. Yang kedua mencontohi Nabi. Nabi SAW banyak hal belum membaca apa? Bismillah. Baca Bismillah, belajarkan. Belum tulis surat, baca Bismillah. Iya, itu yang belum dilakukan. Iya kan? Ini secara umum namanya. Kemudian di perbuatan tertentu memang sudah ditentukan. Seperti makan, memang Nabi ajar secara khusus. Samillah, sebut nama Allah, yaitu baca bismillah. Iya, masuk WC, diajarkan khusus. Baca bismillah. Kan begitu, masuk rumah, diajarkan khusus. Baca bismillah. Mendatangi istri, sudah menikah? Oh belum, semoga cepat. Mendatangi istri, diajarkan khusus. Baca bismillah. Kan maksudnya jadi ada jawaban karena umum, ada jawaban khusus. Ada jawaban khusus terkait dengan yang disebutkan tadi. Wallahualam. Bagaimana jika kita lupa membaca Al-Fatihah di salah satu rakaat saja? Ya kita berdiri. Karena rakaat yang tidak dibaca Al-Fatihah batal.
Rakaat yang tidak dibaca Al-Fatihah padanya batal. Jadi kalau kita lupa Al-Fatihah di rakaat ketiga, kita rakaat keempat baca, pertama baca, kedua baca, maka kita berdiri sebagai masbuk. Ketika imam salam, kita berdiri. Karena kurang rakaatnya. Tidak ada salat, tidak ada rakaat tanpa Al-Fatihah. Tidak ada rakaat tanpa Al-Fatihah. Apa hukumnya ditraktir teman, tapi uangnya dari hasil yang tidak halal? Halal. Halal. Kita makan. Pertanyaan kedua, ada hadits menyatakan sedekah dapat memperpanjang umur. Terus umur kan tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Apa maksud hadis tersebut, Ustaz? Maksudnya jelas. Bisa memperpanjang umur. Sedekah bisa memperpanjang umur. Iya. Saya kira jelas hadisnya. Cuma permasalahannya kan umur tidak bisa dimajukan. Kan yang memperpanjangnya kan dimajukan oleh Allah, ditentukan. Dia sudah tentukan umurnya 50 tahun. Tapi juga Allah tentukan, kalau dia bersedekah bertambah setahun. Kalau dia bersedekah bertambah 2 tahun. Kalau dia bersedekah bertambah. Ini namanya umur yang digantungkan terhadap perbuatannya dia. Tapi Allah sudah tentukan. Jadi semua sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Jadi itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Jadi dia datang masbuk imam ruku. Jadi kita datang imam sedang ruku. Saat berdiri. Kalau kita, ya baik. Saya pahami, kalau kita dapat berdiri, tidak dapat 1 rakaat kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita dapat ruku, dapat. Iya, kalau kita dapat saat imam ruku, kita dianggap dapat. Tidak apa-apa, iya, karena ada dalil khususnya. Kalau dapat ruku, khusus dapat ruku, bukan dapat berdiri. Bukan juga dapat saat sujud. Khusus saat ruku imam, kita dapat, maka kita dianggap dapat. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW ketika Abu Bakar terlambat. Datang imam saat ruku. Maka Nabi tidak menyuruhnya untuk menambah 1 rakaat. Itu menunjukkan dia dapat. Terhitung. Kalau dapat ruku, kalau dapat berdiri tidak. Jadi seperti itu. Ini ada dari cuman masih bisa itu foto dicantumkan di HP, di foto profil, fotonya disimpan profilnya. Kenapa dia cantumkan, untuk apa? Tanya lagi. Tanya lagi. Tanya teman tak. Iya, makanya saya tanya dulu. Kenapa dia taruh fotonya? Untuk apa? Untuk apa? Tanya begini dulu. Baru kita tanya kan nanti. Ini yang baru, ini lama. Oh, baru. Cepat sekali.
Apakah saya ikut berdosa? Apakah saya ikut berdosa? Saya pinjamkan uang seorang janda untuk mempercantik hidungnya atau operasi plastik. Iya, berdosa karena tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Kalau hidungnya sudah bagus, tidak perlu diubah. Beda kalau hidungnya memang tidak bagus. Iya, rusak, tidak seperti biasanya. Boleh dia ubah, dia operasi. Dia operasi. Iya, tapi kalau hidungnya utuh, kemudian dia operasi, kita bantu, berdosa, tidak boleh. Tapi kenapa kita bantu ini janda? Ini masalah. Jangan sampai ada batu di balik udang. Bagaimana hukumnya? Ketika membaca 2 kali surat Al-Fatihah disebabkan ragu dalam membaca surah Al-Fatihah. Takutnya nanti lupa tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau itu hanya was-was, ditinggalkan. Asalnya kita sudah baca. Tapi kalau kita yakin kita belum baca, baca saja. Kalau kita yakin. Tapi kalau hanya keraguan, jangan. Apa hukum gigi palsu yang terdapat pada jenazah? Tidak apa-apa. Tidak masalah kalau tidak dicabut. Kecuali gigi emas. Dicabut. Dicabut. Kenapa dicabut? Supaya nanti tidak datang an-nabash, para pencuri yang mencuri hartanya orang yang meninggal di dalam kubur. Nanti dia akan membongkar kubur, dia akan menyakiti mayat. Maka ini kita ambil. Dan juga itu karena berharga. Berharga. Ya, kita boleh ambil, cabut giginya tanpa menyakitinya. Iya, menjadi harta warisan. Menjadi harta warisan. Saya pernah mendengar khotib membaca hadis bahwasanya Rasulullah SAW terdengar basmalahnya sampai di belakang shaf. Itu hadis palsu dibuat oleh khotib itu. Tidak ada hadis begitu. Itu hadis palsu yang dibuat oleh khotib tadi. Dia mau membenarkan bahwa basmalah itu harus dibaca, dijaharkan. Sehingga dia buat hadis palsu. Dia buat hadis palsu. Iya, tidak perlu dipercaya orang seperti itu. Hanya sekedar mau membuat-buat hadis. Dia membuat-buat cerita untuk mendukung bid'ahnya. Atau untuk mendukung pendapatnya yang dia kuatkan. Tidak boleh begitu. Orang harus menukil hadis yang memang ada riwayatnya, kemudian diterangkan ini dhaif, ini sahih. Bukan membuat-buat hadis. Kalau kita berpendapat. Kalau kita berpendapat. Tidak boleh orang karena pendapat dia buat hadis palsu. Tidak boleh dia buat hadis palsu. Bagaimana hukumnya? Saya punya tanah, tapi seseorang memakai tanpa izin, lalu tiba-tiba memberi saya upah dari hasil tanah saya yang dia pakai. Kan tidak ada masalah. Kalau kita tidak gadekan padanya, tidak ada masalah kan. Orang memakai tanah kita, kemudian kita dikasih hasilnya. Bahkan kalau kita pun suruh, kemudian kita dikasih hasilnya, maka tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kan, kalau tanah itu jadi jaminan utang. Jadi kita pinjam kepada seorang. Kemudian kita jaminkan sawah kita. Sawah itu dikelola oleh yang tempat kita pinjam. Itu tidak boleh, itu riba namanya. Itu riba karena utang piutang. Ada tanah kita dipakai, kemudian kita dikasih hasil, tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya promo dari uang digital? Semisalnya di toko harganya 100.000, tapi kita bayar cuma 25.000. Nggak tahu gimana itu. Tidak tahu. Apa yang dilakukan jika sutra kita pergi sementara kita belum selesai sholat? Ya selesai. Lanjut sholat. Kalau sutranya pergi kan tidak membatalkan sholat.
Dengan perginya sutra kita, pembatas sholat kita di depan, itu tidak membatalkan sholat. Lanjut saja sholat. Selesaikan sampai salam. Selesaikan sampai salam. Tidak ada masalah dengan sholatnya. Dan tidak perlu dia jalan. Tidak perlu dia jalan. Tidak ada dinukil dari salaf. Mereka berjalan kalau pergi sutranya. Mereka berjalan kalau pergi sutranya. Tidak ada penukil. Sutra itu dicari sebelum sholat. Bukan saat sholat. Bukan di dalam saat kita sholat. Tapi sebelum sholat. Adapun kalau pergi setelah sholat, maka kita tidak jalan menuju. Iya, kita jalan menuju. Itu wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.